tata gereja atau tata gereja dan peraturan tahun 2000 itu terdiri dari sekitar 16 peraturan dan satu struktur. Tetapi sekarang ini hanya menjadi hanya 9 peraturan ditambah dengan satu struktur. Jadi di dalamnya itu termasuk peraturan tentang perbendaharaan dan pengawasan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Ya baik, untuk peraturan ini ada sekitar 17 bab dan 41 pasal. Ada 17 bab dan 41 pasal. Di dalamnya itu ada pembicaraan atau ada dibahas peraturan ini tentang perbendaharaan itu sendiri. Dari bab ada sekitar 10 bab, ya, sementara 7 bab terakhir itu adalah tentang BPPG atau Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja. Ya baik Bapak Ibu, bicara soal peraturan perbendaharaan, tadi luar biasa Pak Wilayah 1 sudah melakukan simulasi dan penjelasan yang luar biasa kepada Bapak Ibu. Ya, saya akan lanjutkan juga tentang bagaimana peraturan tentang kita mengatur perbendaharaan gereja. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk mengatur perbendaharaan gereja ini ada dasarnya, yaitu di bab 2 ada dasar yang mengatur peraturan ini adalah tata gereja kita, tata gereja GKI di Tanah Papua di bab 13. Pasal 35 itu dia berbicara soal perbendaharaan, sedangkan pasal 36 itu dia berbicara soal BPPG. Jadi di situ ada dua bagian, atau ada ketika kita membuat suatu peraturan, dia harus punya dasar. Begitu juga kalau kita buat laporan keuangan, ada dasarnya juga. Laporan keuangan juga dasarnya dari peraturan, gitu. Jadi itu dalam laporan keuangan kita pun harus disampaikan tentang dasar ini. Begitu. Jadi harus ada dasar. Setiap aturan ada berarti ada dasarnya dari mana. Dan tata gereja ini merupakan dasar dari segala sesuatu atau segala peraturan yang ada. Jadi seperti itu. Lalu peraturan perbendaharaan ini dia secara umum ini dia berbicara tentang pengelolaan harta kekayaan, ya, pengelolaan harta kekayaan. Bapak Ibu, kira-kira kenapa itu harta kekayaan itu harus dikelola? Siapa kira-kira yang bisa? Harta kekayaan kenapa harus dikelola? Siapa? Satu orang bang, masa kamu tertawa? Karena yang bisa, ini kakak kasih apa? Kenapa harus dikelola? Jawab rame-rame sudah. Karena supaya terarah. Terus, oke. Apalagi diatur supaya apa? Aduh, saya terdengar. Tertib. Ya? Supaya dapat tertib, iya betul. Dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan, iya betul. Semua jawaban itu betul, ya, bahwa kita atur supaya tadi bilang bisa tertib, lalu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, memang semua jawaban itu betul. Tapi satu hal yang saya mau bilang, bahwa ketika kita tidak mengelola harta kekayaan ini, atau yang berupa uang ataupun barang, ketika dia tidak dikelola, dia akan balik kelola kita, dia akan balik atur kita. Iya kan tidak? Iya, jadi harus dikelola, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dikelola. Kalau Bapak Ibu tidak kelola, pasti akan kacau di situ. Yang pertama bahwa dia tidak bisa capai tujuan. Apa tujuannya? Kita punya harta kekayaan di dalam jemaat yang harus, di dalam gereja yang harus dikelola. Nah, di pasal 4 itu bilang perbendaharaan gereja berfungsi sebagai salah satu alat dalam melaksanakan misi gereja. Ya toh, dia yang topang pelayanan. Memang ini bagian yang menopang harta kekayaan atau harta berupa uang dan barang ini yang menopang pelayanan dalam gereja.
Tetapi memang betul bahwa kalau kita tidak kelola secara baik, orang pasti ribut. Iya toh? Orang pasti ribut. Sedang-sedang jemaat itu orang ribut tentang apa yang paling banyak? Keuangan toh? Nah itu karena tidak dikelola dengan baik, karena tidak diatur dengan baik, tidak transparan. Itu sehingga orang ribut. Bapak Ibu, saya waktu presentasi di Waropen ya, untuk laporan keuangan satu periode itu tidak ada pertanyaan. Satu periode tidak ada pertanyaan. Kenapa? Iya ya Pak, wilayah 10 ya. Hanya pertanyaan untuk PPPG dan hanya pertanyaan di laporan umum. Tapi laporan keuangan yang merupakan satu kesatuan dari laporan GKI di Tanah Papua itu tidak ada pertanyaannya. Dan ya artinya bahwa segala sesuatu dilaporkan secara transparan dan semua orang mengikutinya dan melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi di sana. Sehingga memang orang tidak ribut. Yang jadi persoalan ketika kita tidak kelola dan tidak laporkan secara baik, itu pasti jadi masalah. Ya toh? Tadi yang saya tadi bilang, kalau antara kelola yang balik kelola kita. Firman Tuhan bilang uang itu akan kejahatan. Putra kendali dia dibalik kendali kau. Iya toh, Bapak Ibu. Seringkali barang ini dibikin kamu ribut, majelis-majelis ini ribut ini. Ih bendahara nih, atur macam dia uang. Memang dia harus begitu, bendahara itu harus begitu. Karena bukan dia punya uang, bukan dia punya uang yang dia punya pribadi supaya dipakai dia perasaan. Ada aturan yang atur ini. Kita tata gereja ada, peraturan perbendaharaan itu ada. Jadi itu yang menjadi rambu-rambu untuk orang mengelola keuangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita tidak kelola, tujuan kita tidak tercapai dan kekacauan akan terjadi di sana. Jadi penting sekali kita mengelola, kemudian melaporkan. Sudah dikelola dengan baik, dilaporkan toh supaya semua orang tahu, harus transparan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya dapat mencapai tujuan dari pengelolaan. Itu di pasal 3, bab 3 pasal 3. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya, tujuan pengelolaan perbendaharaan gereja itu supaya yang tadi disampaikan, supaya digunakan lebih efisien. Pertama, lebih efisien. Ada ini ya, tujuan pengelolaan perbendaharaan itu supaya lebih efisien, lebih ekonomis digunakan. Kemudian yang tadi disampaikan lebih bertanggung jawab. Diatur supaya tertib. Diatur supaya seluruh pertanggungjawaban itu lengkap, akurat, bisa dipercaya, dan juga harus transparan, tidak bisa tersembunyi, harus dilaporkan setiap saat. Ya, dalam rapat-rapat majelis juga harus disampaikan tentang situasi kas atau situasi keuangan. Kami di Sinode setiap kali rapat saya harus terus menyampaikan kepada badan pekerja Sinode untuk mereka ikuti. Kita punya laporan keuangan, kita punya situasi kas sampai di mana, mereka tahu semua. Jadi harus transparan, tidak boleh kita menutupi, karena itu yang nanti bikin masalah. Nah, ketika kita tahu apa yang kita punya, seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran, ketika kita tahu, di situ baru kita tahu bagaimana caranya kita bisa mengatur. Jadi yang paling penting pertama harus dicatat secara baik sehingga bisa diinformasikan kepada mereka yang ada di dalam, yang punya keterkaitan dengan pengaturan perbendaharaan ini.